Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke, Mam, kali ini aku akan ngebahas tentang plus minus positif dan negatifnya kalau anak kita terapi di rumah sakit. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi sebelum aku mulai tentang pembahasan plus minus terapi di rumah sakit, aku jelaskan sekali lagi, aku di sini bukan dokter, bukan nakes, perawat dan lain sebagainya. Aku hanya ibu dari anak ABK yang men-share pengalaman pribadinya sesuai dengan apa yang telah aku alami. Oke, langsung dimulai. Jadi yang aku share kali ini berdasarkan pengalaman aku pribadi yang terjadi di daerahku. Mungkin nggak semua sama dengan apa yang terjadi di daerah Mam, yaitu tentang plus minus terapi di rumah sakit. Karena memang kalau di daerahku itu nggak semua rumah sakit itu punya fasilitas yang lengkap. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang plus minus terapi di rumah sakit versi aku di tempatku, di sekitar rumahku. Nah, yang pertama yaitu plus minus. Sekarang kita bahas yang plusnya dulu. Nah, kelebihannya apa aja sih kalau misalnya kita terapi di rumah sakit? Yang pertama, jelas kalau terapi di rumah sakit itu bisa pakai BPJS atau bisa pakai jaminan asuransi yang lainnya. Nggak mesti BPJS, tapi biasanya kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mengcover jaminan kesehatan para pegawainya, itu biasanya sih bisa juga digunakan untuk terapi di rumah sakit. Oke, yang selanjutnya, kalau misalnya terapi di rumah sakit itu kita nggak perlu khawatir tentang lokasi dan lain sebagainya, karena hampir rumah sakit itu di setiap daerah ada gitu. Jadi mau di kota, kabupaten, itu biasanya ada rumah sakitnya. Jadi lokasinya itu kita nggak perlu bingung-bingung, misalnya ke rumah sakit A, B, C. Nah, itu biasanya sih pasti ada. Entah itu rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta, biasanya ada. Nah, ini tinggal nanti kita cek fasilitasnya gimana. Itu bisa enggak memenuhi kebutuhan anak-anak kita yang terapi ini. Selanjutnya yaitu biaya. Nah, biayanya kalau misalnya di rumah sakit, selain bisa di cover pakai BPJS, nah itu kan kalau misalnya kita mau bayar umum juga bisa. Nah, biasanya sih kalau di rumah sakit itu relatif lebih murah daripada kalau misalnya terapinya itu di klinik khusus tumbuh kembang. Biasanya sih harganya agak-agak beda sedikit, lebih murah di rumah sakit daripada di klinik tumbuh kembang. Itu kalau di daerahku. Kalau misalnya di daerah Mam agak sedikit berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, itu kalau misalnya terapi di rumah sakit itu lebih mudah lagi karena fasilitas dokternya itu lengkap. Jadi banyak. Seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya, kalau misalnya kita mau cek anak kita, itu kan nggak cuman ke satu dokter aja, nggak cuman ke dokter anak aja. Biasanya di rumah sakit itu pertama kita ke dokter anak, selanjutnya setelah ke dokter anak kita ke dokter rehab medik. Nah, dokter rehab medik inilah yang menentukan anaknya terapi berapa kali aja. Nah, kalau misalnya di rumah sakit itu sesuai sama runutannya, dokter anak, dokter rehab medik. Atau kalau di rumah sakitnya tuh punya fasilitas psikiater, psikolog, nah bisa juga minta rujuk ke situ untuk konsul lagi soal kondisi anak kita. Jadi dokternya itu lengkap. Jadi kita hanya di satu tempat itu dokternya udah ada. Gitu. Jadi itulah tadi beberapa hal positif yang didapatkan kalau misalnya anak Mam itu terapi di rumah sakit. Nah, selanjutnya ini kekurangannya. Nah,
Jadi kekurangannya ini yang pernah aku alami dan memang aku rasakan di daerahku. Kalau misalnya di daerah Mam mungkin nggak merasakan, ya mungkin beda-beda ya. Itu yang pertama, hal negatif dari terapi di rumah sakit. Waktu terapinya itu terbatas. Jadi setiap rumah sakit itu punya aturan masing-masing. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang ngasih jam terapinya itu hanya beberapa menit, misalnya hanya 30 menit. Jadi si anak terapi hanya 30 menit dalam satu kali pertemuan, dan seminggu biasanya 2-3 kali. Kalau misalnya 2 kali berarti 1 minggu anaknya hanya diterapi 1 jam. Selanjutnya kalau misalnya diterapi di rumah sakit maksimal itu seminggu biasanya 3 kali. Kalau 30 menit berarti hanya 1 jam setengah anaknya itu terapi. Mam bisa hitung sendiri ya, kalau misalnya efektifnya dalam 1 minggu cuman 1,5 jam. Apalagi anak kita mau terapi itu biasanya banyak dramanya, yang ngambek lah, yang tantrum, yang nggak mau, yang males, yang bosen, yang apalah. Jadi kalau misalnya terapi cuma 30 menit, 10 menit sampai 15 menit waktu untuk ngebujukin anak supaya terapi, jadi efektifnya cuma 15 menit dong. 15 menit dikali 3, 45 menit dalam seminggu. Itu kalau yang terapinya seminggu 3 kali. Kalau yang terapinya seminggu 2 kali, ya efektifnya cuma 30 menit. Gimana anak kita progresnya mau bagus dong kalau misalnya terapinya dalam 1 minggu hanya 30 menit, hanya 45 menit gitu. Jadi ya itu resikonya kalau terapi di rumah sakit. Tapi ada juga beberapa rumah sakit yang memang kasih waktu terapinya itu memang agak panjang. Ada yang 45 menit, ada yang 1 jam. Tapi biasanya kalau waktunya panjang, 1 jam atau 45 menit, itu satu terapi, menerapisnya itu 2 anak. Dulu El pernah kayak gitu. Jadi waktu terapinya itu 1 jam, tapi dalam satu ruang terapi itu terapisnya megang 2 anak. Efektif nggak sih? Ya efektif nggak efektif daripada nggak terapi sama sekali. Tapi kalau dibandingkan sama anak yang terapi sendiri, maksudnya tuh langsung face to face sendiri, satu anak satu terapi, pasti akan lebih efektif daripada yang satu terapis itu 2 anak. Oke? Jadi kalau dihitung-hitung waktunya ya hampir sama dengan yang 30 menit tadi efektivitasnya ya. Yang ketiga, fasilitas terapi tidak lengkap. Nah, ini biasanya banyak terjadi di beberapa rumah sakit, di beberapa rumah sakit daerah yang pernah aku temuin. Karena kan mungkin kalau rumah sakit daerah itu kan rujukan dari berbagai macam rumah sakit. Jadi mungkin fasilitasnya yang diutamakan itu untuk fasilitas lain yang memang banyak yang dibutuhkan gitu, yang urgensi gitu. Sedangkan anak kita untuk rehab medik atau segala macam biasanya sih agak-agak belakangan karena dinilainya mungkin kurang urgent atau segala macam. Nah, untuk rumah sakit daerah sendiri ini kan kalau misalnya mau ngadain fasilitas tambahan dan yang lain sebagainya, itu kan prosesnya agak ribet, perlu pengajuan. Nah, nanti perlu beberapa tahun atau tahun berikutnya baru dilengkapi fasilitasnya setelah pengajuannya itu di ACC. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan kalau di rumah sakit itu fasilitasnya kurang lengkap. Tapi kalau misalnya memang beberapa rumah sakit yang udah tipe A mungkin itu biasanya sih udah oke fasilitasnya. Tapi kalau misalnya di tipe C, tipe B, nah mungkin agak kurang. Tapi untuk beberapa rumah sakit swasta yang tipe C, tipe B itu biasanya walaupun dia swasta fasilitasnya lumayan lengkap. Jadi alat-alat terapinya itu lumayan lengkap gitu. Nah, kalau misalnya di daerah Mam gimana? Aku juga pengen tahu, Mam, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau fasilitas di rumah sakit tempat anak Mam terapi itu seperti apa? Aku penasaran banget. Tulis di kolom komentar. Oke, yang keempat, negatifnya terapi di rumah sakit. Jadi kita kan niatnya terapi, tapi di rumah sakit itu kan yang datang itu nggak cuman orang yang mau terapi, tapi orang yang sakit juga banyak. Jadi resiko tertular penyakit pada saat kita
nganterin anak terapi itu mungkin aja terjadi. Apalagi kayak sekarang ini kan lagi pandemik gini, lagi covid gini, worry banget untuk nganterin anak terapi ke rumah sakit. Oke, jadi kita bukannya sehat malah sakit. Ya walaupun gak kena, tapi kan was-was banget gitu, karena memang di situ banyak banget orang-orang yang sakit dan berkumpul di satu tempat gitu. Nah ini juga pernah terjadi sama aku. Jadi anakku yang pertama itu si Ryu itu pernah sama dokter itu divonis TB, padahal rumah kami itu sirkulasi udaranya bagus, sinar mataharinya bagus, dan di keluarga kami nggak ada riwayat TB, tapi Ryu itu terkena TB. Nah jadi setelah aku pikir-pikir, karena Ryu itu sering ikut nganterin adanya terapi waktu dulu terapinya masih di rumah sakit, ya mungkin bisa jadi tertular di situ. Makanya dari situ aku langsung stop terapi di rumah sakit dan cari klinik tumbuh kembang yang memfasilitasi anakku untuk terapi gitu. Yang terakhir, biasanya kalau terapi di rumah sakit, karena mungkin kan pasiennya tuh banyak banget, terus nggak cuman pasien yang umum, tapi pasien dari jaminan kesehatan seperti BPJS, terus Jamkesda, Jamkesmas, atau yang lain sebagainya. Itu kan banyak banget, Mam. Jadi mungkin pasiennya juga agak banyak. Nah ini yang menyebabkan jadinya minim follow up gitu, minim report gitu. Jadi terapis-terapisnya ini karena udah ngantri gitu, ya udah ala kadarnya aja, udah selesai terapinya, ayo si ini masuk gitu, udah gitu aja. Jadi kita progresnya, perkembangannya itu kurang jelas gitu, kurang detail juga gitu. Terus ya itu, kalau di rumah sakit antriannya ya banyak, antriannya panjang, dan kita juga kadang kalau misalnya rumah sakitnya yang memang bagus gitu manajemennya, dia akan kasih jadwal ke anak-anaknya untuk si A, si B, si C terapinya jam sekian, jam sekian, jam sekian. Biasanya di rumah sakit seperti itu. Tapi ada juga rumah sakit yang nggak ngasih jadwal. Jadi itu terapi hanya dikasih jadwal hari, tapi jamnya itu enggak. Jadi bisa terjadi penumpukan pasien, akhirnya anak yang cuman mau terapi sekitar 30 menit, 45 menit itu harus antri berjam-jam. Dulu zamannya L itu masih terapi di rumah sakit, jadi nganterin jam 8 pagi harus antri BPJS segala macam, itu udah berjam-jam, dan L nanti baru masuk terapi itu jam 10, jam 11. Jadi harus nunggu 2-3 jam hanya untuk terapi selama 30-45 menit. Dan karena udah kecapean, akhirnya pada saat terapi ngamuk, tantrum, akhirnya nggak efektif banget. Jadi bener-bener harus diperhatikan ya Mam ya. Kalau misalnya di rumah sakit nggak apa-apa, yang penting Mam harus siap sama hal-hal yang aku bilang tadi. Jadi Mam udah antisipasi gitu. Jadi bisa dibicarakan juga sama dokternya, sama terapisnya, agar hal-hal yang aku sebutin tadi itu nggak terjadi pada saat Mam nganterin terapi anaknya. Oke, sekian video kali ini tentang plus minus terapi di rumah sakit. Semoga membantu, dan ini sekali lagi aku bilang terjadi sama aku dan di daerahku. Kalau misalnya Mam punya cerita tentang terapi-terapi, tempat terapi di rumah sakit, di tempat Mam biasanya terapi, boleh tulis di kolom komentar, karena aku beneran pengen tahu gimana sih terapi-terapi di daerah-daerah yang lain. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen. Terus pencet tombol merah subscribe, pencet loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sarang